Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Dari awal pandang akhir, ku rombak takdir. Kecilnya kemungkinan, ku buat kocar kacir. Sejarah mulai saat ku langkahkan kaki ini. Cibiran tantangan, ku undang mari sini. Shalom teman-teman pemuda yang terkasih. Hari ini kita kembali bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah pemuda kita pada tanggal 4 Juli 2020 dengan tema pemuda yang tidak berfokus pada diri sendiri. Untuk itu saya mengundang teman-teman untuk menyiapkan hati, pikiran, dan saya undang teman-teman untuk berdoa teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita mau puji dan tinggikan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur karena hanya Tuhan yang layak dipuja. Kita angkat pujian dalam puji syukur. Kita akan memasuki doa pembuka. Untuk itu saya undang teman-teman untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena sore hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan dan kesehatan. Tuhan Yesus, kami yang ibadah pemuda Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan Yesus, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak pemuda-Mu GKUPKI 1. Tuhan berkati teman-teman pemuda yang sedang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Biarlah kami semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi pandemi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saat ini kita akan merenungkan bersama betapa baiknya Tuhan kita, betapa setianya dan betapa mulianya Bapa yang kita miliki, Bapa yang selalu ada bagi kita, Bapa yang pulihkan kita dan selamatkan kita dari dosa yang kita lakukan.
kasih waktu buat Tuhan. Padahal Tuhan selalu menunggu kita datang. Kita lalai, kita yang sering hancur dan kecewa, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Kita mau mohon ampun dan bersedia jujur mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku selamanya. Oh, selamanya. Kembali kami menghadap-Mu ya Allah, untuk mengakui setiap dosa dan kesalahan yang sering kami perbuat. Ampuni kami ya Allah, dan sucikanlah kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita mengakui dosa kita, kini saatnya bagi kita untuk membaca berita anugerah dari Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 133 ayat yang pertama sampai ketiga. Persaudaraan yang rukun. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita responi berita anugerah dari Tuhan dengan mengangkat
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kita, karena jiwa kita rindu untuk mendapatkan kekuatan dari Allah. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, karena di saat ini kami pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, berikan kami Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkati juga hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakan firman Tuhan di saat ini Bapa. Kiranya firman Tuhan yang kami beritakan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah bagi kami, karena kami pemuda-pemudi GKU Bekasi 1 sudah siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di saat ini terambil di dalam kitab Filipi 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Filipi 2 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan kita di saat ini. Berbahagialah kita sebagai anak-anak Tuhan,
yang mau mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, pemuda-pemudi GKU Bekasi 1. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, luar biasa ya. Pasti kita adalah anak-anak Tuhan, kabar kita selalu luar biasa dan baik. Pada saat ini, tema firman Tuhan kita adalah pemuda yang tidak berfokus pada diri sendiri. Saya ulang sekali lagi, pemuda yang tidak berfokus pada diri sendiri. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita berfokus pada diri sendiri, pusat perhatian kita bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kita arahkan pusat perhatian kita kepada diri kita. Kita andalkan kekuatan kita, kita andalkan diri kita dalam melakukan apapun. Firman Tuhan pada saat ini terlihat bahwa ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Dan terlihat juga bahwa sebagai anak-anak muda, ketika pelayanan yang kita lakukan demi kepuasan pribadi kita sendiri dan hanya berfokus pada diri kita sendiri dan hanya untuk diberkati oleh Tuhan, maka semua itu akan sia-sia. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan akhirnya setiap pelayanan, setiap tindakan yang kita lakukan itu sangat bertolak belakang dengan prinsip Alkitab yang baru saja kita baca, yaitu mengutamakan kepentingan jemaat di atas diri sendiri, mengutamakan kepentingan orang lain di atas diri sendiri. Sebaliknya, di dalam Filipi 2 ayat 3 tadi, yang berkata bahwa hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini adalah kata firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus mau supaya kita mengutamakan kepentingan orang lain. Tuhan Yesus mau supaya kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengutamakan persekutuan dalam kehidupan kita, terutama sebagai pemuda-pemudi. Saat fokus diri ini muncul, ingatlah Yesus dan jadikanlah Ia teladan dalam hidup kita. Yesus merendahkan dirinya datang ke dunia untuk melayani kita sebagai manusia. Bahkan Ia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan seandainya Yesus adalah pribadi yang fokus pada dirinya sendiri, tentunya kita semua tidak akan mendapat keselamatan. Dan dalam firman Tuhan kita di saat ini, tujuan utama hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah menjadi seperti Kristus, rendah hati, taat, dan tetap dan terus melayani sesama. Itulah ciri kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat 1-4, yang ingin diingatkan oleh Paulus
ketika berbicara kepada jemaat di Filipi, di dalam firman Tuhan tadi tertulis adalah satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan ada 3 hal yang dapat menyebabkan perpecahan-perpecahan terjadi dalam kehidupan pelayanan, dalam persekutuan pelayanan kita di tengah-tengah gereja kita. Perpecahan dengan mementingkan diri sendiri, harga diri yang terlalu mahal, sehingga kadang-kadang lebih mahal dari darah Yesus sendiri. Dan pemusatan kita hanya pada diri kita. Padahal satu-satu pusat kita adalah Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat kita dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai pemuda-pemudi. Namun, segala hal itu dapat dikalahkan dengan kesadaran bahwa persekutuan yang ada hanya dapat disatukan oleh kasih Yesus saja. Dengan demikian, setiap persekutuan yang kita jalani, supaya kita tidak lagi fokus pada diri sendiri, maka hal utama adalah ketaatan. Karena yang membedakan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya, anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan, adalah ketaatan. Orang yang percaya dia mau taat, tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ia tidak mau taat, sehingga ia hanya fokus pada dirinya sendiri. Dia tidak mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Padahal dalam firman Tuhan kita di saat ini, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Kristuslah teladan kita. Fokuskan diri kita sebagai pemuda-pemudi hanya kepada Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan marilah kita giat melayani dalam persekutuan kita, baik itu di rumah, di tengah-tengah pelayanan kita di gereja, dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama mengandalkan Tuhan, kita sama-sama berfokus pada apa yang kita lakukan dengan cara tetap dan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sebagai pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah kami dengar. Mengajari kami pemuda-pemudi supaya kami tidak berfokus pada diri sendiri, tetapi kami juga mengutamakan kepentingan orang lain. Terima kasih Bapa untuk nasihat firman Tuhan bagi kami pemuda-pemudi. Kau berkati kami, Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan, supaya kami mampu melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan bagi kita semua. Sekarang kita harus yakin bahwa ketika Tuhan telah bertindak, kita akan tetap aman, karena Tuhanlah yang akan menopang dan menjaga hidup kita.
Mari rekan-rekan semua kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Di saat ini kami anak-anak-Mu, kami sudah boleh memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, pimpin bimbing kami semua, pemuda-pemudi dimanapun kami berada. Baik kami yang pada saat ini sementara mengikuti ibadah online ini, maupun kami yang masih acuh tak acuh. Mari Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami Roh Kudus hikmat kebijaksanaan, supaya di mana ada ibadah, kami boleh mengikutinya dengan sukacita. Kami boleh terus memuji, membesarkan nama Tuhan Yesus. Walaupun situasi, kondisi pada saat ini membuat kami seringkali kami ragu, kami bimbang, kami putus asa. Tetapi mari Tuhan Yesus, Kau hadir tengah-tengah kehidupan kami, pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Berikan kami kekuatan, kemampuan jasmani rohani Bapa. Mampukan kami supaya kami mampu menghadapi apapun yang kami hadapi di saat ini. Manakala kami yang pada saat ini juga mengalami kehilangan pekerjaan, kami yang mengalami berbagai macam masalah dalam kehidupan keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami tetap setia mendengarkan firman Tuhan, kami tetap setia beribadah, walaupun ibadah boleh dilakukan secara online Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di saat ini kami serahkan juga keluarga-keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati setiap keluarga-keluarga dari pemuda-pemudi GKO Bekasi 1. Mari Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka semua. Berikan berkat-berkat-Mu melimpah di tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka Bapa. Hadir di tengah-tengah kehidupan mereka semua Bapa. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang putus asa, apabila ada yang kecewa, mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau kuatkan iman mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah kita, Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini kami mau berdoa untuk Komisi Pemuda di GKO Bekasi 1. Kau berkati setiap pelayanan yang kami lakukan dari waktu ke waktu Bapa. Kau berkati setiap tenaga-tenaga yang kami pakai di dalam berlangsungnya ibadah online ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tetap hadir, Engkau mampukan kami, supaya ibadah-ibadah yang kami lakukan di setiap minggu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa. Bagi pengurus Komisi Pemuda juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati mereka satu persatu di dalam setiap apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Supaya itu semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa di surga. Di saat ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, bagi para majelis, Tuhan berkati. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami Bapa. Yang mana juga Bapa, kami akan melakukan ibadah perdana di tengah-tengah wabah COVID ini di hari Minggu nanti tanggal 5 Juli. Kau berkati setiap persiapan-persiapan yang kami lakukan. Dan kiranya Bapa, semua itu boleh berjalan juga sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Bagi bangsa dan negara kami juga Tuhan, Kau berkati di dalam mengantisipasi setiap wabah yang terjadi di saat ini. Mari Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami, dari atasan sampai bawahan. Kiranya Tuhan Yesuslah sebagai penopang, penolong dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa wabah COVID-19 ini akan berlalu dalam kehidupan kami, karena kuasa Tuhan
lebih besar dari segala kuasa yang di muka bumi ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami di saat ini Tuhan. Dan doa yang kami naikkan ini Bapa, kami mau alaskan itu hanya dengan satu nama, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan kita. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 26, hampir saja kami berdoa. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan telah kita dengar, rendahkanlah dirimu di hadapan Dia, maka Ia akan meninggikan kamu. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus mau tinggal menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak